Perasaan pas nyasar di Surken itu udah 2 hari bang. Terus 2 malam ngerasain di situ. Gue sadar ketemu pagi, ketemu malam gitu. Gue sadar dari sore gue ketemu pagi nih. Terus gue ketemu malam lagi tuh gue sadar. Dan di malam kedua itu gue baru ketemu temen gue. Mungkin di situ gue kurang sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue ingin berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport channel besok pagi hingga sampai saat ini. Tanpa support dan dukungan dari teman-teman semua, kami tak akan bisa sampai seperti ini. Masih dengan tema yang sama, nggak jauh-jauh nih dari dunia pendakian, terutama hal gaibnya. Dan di malam ini gue udah kedatangan salah satu narasumber nih, temen gue, sahabat gue, dan pendaki pula pastinya. Langsung aja kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam, Mu. Siapa bang? Amu. Nama asli lu siapa sih, Mu? Pramudia. Pramudia, dipanggilnya Amu. Amu. Amu Kalu ya. Nah, Mu, gue denger lu baru ditinggal nikah ya? Mu, Iya bang. lu punya YouTube, boleh promosi? Iya, gue punya bang. Di sini gue punya channel YouTube yaitu Timur Misteri bang. Oke. Di situ gue juga ceritakan kisah horor pendakian dan urban legend bang. Semua dibahas di situ. Semua ya? dibahas di situ bang. Dan yang mau menjadi narasumber gue, mungkin kalau nggak lu kepoin dah channel gue. Lu kalau mau ini DM gue aja di IG Timur Misteri. Nanti linknya gue taruh di bawah. Ya, siap bang. Sebelum masuk ke cerita, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Like, comment, share, dan jangan lupa nyalain loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan nih video terbaru dari besok pagi. Mu, kali ini lu pengen menceritakan tentang pendakian lu di mana nih, Mu? Jadi gue sih menceritakan pendakian gue di Gunung Gede, dan situ gue merasakan yang namanya tuh dalam dimensi lain bang. Epic banget sih ceritanya. Bismillah aja bang, epic. Berulang-ulang kali nih gue mengingatkan buat teman-teman semua bahwa saja cerita yang diangkat Bang Amu pada malam kali ini bukan ingin menakuti teman-teman semua, tapi tetap ambil sisi positifnya. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Awal gue pendakian, gue ini janjian. Pas gue ceritanya ngaji. Nah, habis ngaji ini, selesai ngaji, biasalah pada kongko bang, ngopi. Senior gue di situ ngomong itu dia mau naik gunung. Terus gue denger nih bang, namanya gue nggak tahu kan ya, gue kepo, gue samperin, gue nanya mau kemana, gue gitu. Mau naik gunung nih, udah, lu mau ikut? Emang naik gunung gimana sih bang? Pokoknya suatu tempat mantep dah, apalagi namanya Surken kata dia. Itu ladang Helwis tuh, ladangnya bunga abadi. Gue penasaran dong bang. Udah bang, kamu ikut, gituin. Udah tuh akhirnya gue ngelis nama, registrasi tuh sama senior, patungan buat logistik, semaksi lah. Sono. Pas hari H, gue ngumpul nih bang di rumah salah satu temen gue, senior juga nih bang Bumbom. Gue ngumpul di situ, sambil nunggu lain gue ngopi, terus gue making barang gue bang. Dari situ gue making salah, karena gue belum tahu kan cara making gimana. Kira gue nungguin bang Ibnu, kira di packingin sama dia. Dari situ juga gue merasa dikerjain. Di situ keril gue dibikin berat bang sama dia. Namanya pemula kan gue nggak tahu ya, dibikin berat tuh sama dia. Dia tuh akhirnya gue di situ udah kumpul semua, pokoknya udah beres semua nih barang-barang buat gue pendakian. Gue briefing sebentar, gue berdoa, gue jalan tuh bang. Sekitaran jam 9 malam gue jalan. Gue berangkat dari Jakarta ke Cibodas, itu kurang lebih 2 jam lah bang. Nyampe sono jam 1 atau jam 2 bang, nyampe sono. Nyampe Cibodas, gue nyampe di warung Mangkeling, base camp. Nah gue nyampe situ, gue ngambil simaksi karena gue tuh lintas bang. Itu pertama kali tuh gue lintas naik Putri turun Cibodas. Gue di situ naruh motor dulu bang di Cibodas. Gue makan dulu, ngopi-ngopi. Akhirnya angkot yang udah gue charter nih datang.
Dari Cibodas gue jalan kalau nggak salah itu jam 3 subuh gue berangkat ke Putri. Sampai nih gue jam 4 kalau nggak salah itu jam 4 subuh atau jam 5 gitu, udah agak-agak terang. Nyampe Putri gue ngeres dulu tuh bang di warung. Di warung gue sarapan dulu tuh, beli mie, terus ada yang ngopi-ngopi. Pas udah agak pagi jam 6 atau jam 7 gue mulai berangkat bang, berangkat ke tempat registrasi itu, tempat Simaksi. Nyampe situ Bang Ibnu ke tempat Simaksi bang buat daftarin nama kita di situ. Sampai dia udah kelar, baru bang dia balik lagi ke kita briefing tuh bang, gini mu di gunung nggak boleh gini, jaga sikap, oke bang. Terus akhirnya kita briefing sebentar, terus kita doa. Tim gue tuh punya apa namanya, kode itu lahoy. Misalnya kalau gue kepencar, track aja apa teman gue belakang apa di depan gue gitu kalau kepencar. Nah jadi pas gue mulai pendakian, gue naik nih bang, gue naik namanya pemula ya, paling baru jalan berapa meter capek karena gue bawa beban berat juga kan. Gue udah gitu fisik gue juga belum memungkinkan gitu. Gue jalan nyampe, gue ngeres nih di nggak tutup pos bayangan, nggak tutup warung. Gue berhenti di situ tuh. Itu belum hutan tuh, kalau nggak salah itu tempat tukang ojek. Ada tuh di Putri tempat tukang ojek. Pos tanah merah kali. Iya di situ. Gue berhenti di situ. Gue ngaso tuh. Gue minum kan. Nah di situ juga gue foto-foto namanya pendaki baru, masih norak. Iya. Gue di situ foto-foto. Akhirnya tuh udah gue mutusin jalan lagi sampai pos 1. Dan nyampe pos 1 ini ternyata teman gue yang mutusin gue jalan duluan. Kalau gue namanya pemula capek, kata gue tar dulu dah sini, gue diemin dulu dah, minum. Nah akhirnya gue ngajakin, bang jalan lagi. Jalan tuh, gue jalan dari pos 1 sampai pos 2. Nah nyampe pos 2 tuh gue nyampe, ternyata gue kepisah sama rombongan gue bang. Jadi awalnya tuh gue jalan berlima, gue jadi sendiri di situ. Nah udah gitu gue juga kan namanya baru naik gunung, kagak tahu trek gimana, sotoy jalan aja, kagak pakai nungguin yang di belakang gitu. Dia tuh gue jalan sampai lah orang gue baca, gue nyampe pos 3 karena gue baca tuh udah plang. Pos 3 dia tuh di situ gue ngeres bang, dewek tuh ada kurang lebih sejam gue ngeres. Nggak lama gue mau naik, temen gue datang. Akhirnya gue nyamperin dia dulu karena gue nggak mau sendirian lagi. Gue nyamperin dia dulu, Bang Bumum sama Cepot yang nyampe. Terus gue nyamperin dia ngajakin beli makannya yuk, kata dia gitu. Gue bilang yaudah yuk. Akhirnya gue beli nasi uduk bang, nasi uduk sekeplan dong itu. Ya udah gitu gue beli, gue makan, gue ngerokok dulu tuh bang sebatang. Akhirnya gue mulai lagi nih jalan dari pos 3. Dan dari pos 3 nggak selang jauh si Cepot Abang Bum ini istirahat, dan gue masih sotoy bang, main jalan aja. Gue tinggalin aja tuh dia, gue tinggalin sampai lo gue pos 4 duluan. Tuh gue nggak berani lagi tuh jalan. Akhirnya gue nungguin dia tuh di pos 4 di Simpang Maleber. Gue nungguin Cepot sama Bang Bum nyampe. Nah terus dia udah nyampe, baru gue jalan lagi. Nah terus pas nyampe ada tuh yang tanjakan pasir mulu tuh, yang akar-akar mulu. Dia gue tinggalin lagi di situ. Gue jalan. Terus pas gue udah nyampe jalanan yang udah landai tuh, yang rapi dah tuh, batu-batu rapi. Panik gue bang, kata gue sepi banget nggak ada orang. Namanya gue baru, kata gue sepi banget nggak ada orang dah. Situ gue ragu antara gue mau maju apa balik lagi. Kalau gue balik lagi masa gue turun lagi ke bawah, kata gue. Ya udah tuh akhirnya gue mutusin jalan tuh. Untung gue ketemu pendaki lain. Gue barengin tuh dia. Nyampe lah gue pos 5. Dan di pos 5 ini udah ada senior gue bang Andre. Dia nyampe duluan di situ. Nyampe pos 5, gue bilang bang, gue ada terpal nih bang. Gue gituin.
kita bikin ini kali tenda-tendaan, gue gituin. Situ orang-orang bawa plastik, gue bawa terpal. Kata gue di terpal buat abis gue ngaji bang, gue bawa. Itu akhirnya gue bikin tenda tuh. Udah gitu bikin juga ngasal gue bang, main ngasalnya gitu tuh, gue bikin. Dan akhirnya barang-barang gue taruh karena badai sama hujan gerimis lah. Udah tuh barang gue taruh biar kagak basah. Gue buka SB, dingin banget kan. Udah gue ketiduran. Nah pas gue dibangunin ternyata temen gue di situ udah rame. Gue ada yang ngopi dulu tuh situ, ngopi. Pas udah ada kelar ngopi, ngajakin tuh udah kita ngecamp, ya tempat ngecamp yang enak. Kira gue ngecamp nih bang. Niatnya tuh gue ngecamp mau di Surken Barat, dekat mata air. Nah, pas gue mau ke barat, kira gue melipir tuh bang ke kanan, di tempat-tempat orang buang air gede dah di situ. Air besar kali. Oh iya itu maksud gue. Ke situ, kira gue bikin tenda lah. Nah udah gitu gue lupa bawa pasak. Itu tenda gue boleh minjem bang. Namanya awal pendakian, barang gue masih boleh minjem semua kan. Udah tuh akhirnya gua, Bang Ibnu, Bang Andre, sama siapa tuh lagi tuh. Kayak sama si Seda, Bang Bom, Cepot, Inul, yang lain temen gue pada masak. Itu gue buat tenda bang, bikin 2 tenda. Gue ngecamp di situ, tenda udah beres, barang gue rapi-rapin kan masuk ke dalam. Itu akhirnya tenda udah selesai kepasang, gue langsung bantuin tuh yang masak. Karena dingin banget kan, situ gue langsung pakai jaket itu gue minjem bang itu. Nyampe situ udah tuh gue masak. Kira gue makan. Nah pas selesai makan ini kan biasanya orang nih ada tugas-tugasnya ya, lu ngambil air, terus sama nyuci nesting. Nah di situ gue bilang udah nyuci nesting gue yang ngambil air, Bang Andre sama Cepot tuh kalau nggak salah, gue lupa dia ngambil. Nah gue bertiga nih jalan bang ceritanya nih, gue bertiga jalan, terus gue nyampe tuh mata air. Udah gitu kata Bang Andre, nih mu kalau nyuci nesting di mari, kata dia, poin di atas buat ngambil air. Udah gitu kata gue, temenin kayak 1 orang, maksud gue gitu bang, temenin kayak 1 orang di mari, biar gue kagak iseng, orang badai kan, gelap banget gitu bang jalanan. Akhirnya gue tinggal bang, dia ngambil air berdua. Nah terus gue nyuci pakai rumput, gue cuci udah bersih. Kata gue nih bocah lama banget, kata gue ngambil air dong lama banget. Itu kadang udah mau maghrib bang, situ. Dan akhirnya gue ini kali ya kesal, gue ngomong gini, udahlah dia gue tinggalin aja, kata gue tau tenda ini. Gue ngomong kayak gitu. Nah terus akhirnya gue jalan kan ada tuh jalan kayak jalur gitu jalan ya. Itu gue ngikutin, gue inget tenda gue kalau dari sini sebelah kiri. Itu gue mipir tuh ke kiri, bukan tenda gue, kata gue bukan. Nah pas gue jalan, ini lama-lama tenda habis bang. Tenda tuh habis, kagak ada sama sekali tenda. Yang tadi gue liat itu udah kayak pasar kan, Surken segede itu udah kayak pasar, kata gue tenda mulu. Ini sama sekali kagak ada. Begitu, gue juga mikir, kalau gue jalan terus, pasti gue nembus pos 5. Nyampe hutan pos 5, kalau enggak, itu langsung jurang bang. Karena kalau Surken Timur tuh kan langsung kayak begitu tuh. Iya. Itu masih gue ketemu itu. Tapi ini gue gak ketemu. Gue malah masuk kayak hutan bang, lebat. Nah terus situ kata gue, lah gue salah jalan, kata gue. Terus gue muter balik badan. Itu Surken yang lapangan luas itu kagak ada bang. Pas gue naik tuh hutan lagi. Situ gue udah mulai panik ya kan. Duh, gue teriak dah tuh kode gue, lahoy gitu. Kagak ada yang jawab. Gue maju lagi kali dikit, kata gue, lahoy. Kagak ada yang jawabin. Kira gue panik kan, udah mau nangis gue bang situ, udah ngembong kan. Gue teriak, ada pendaki kagak di mari? Gue mau gitu. Akhirnya gue nangis tuh bang. Ya Allah, kata gue, ya Allah, udah pertama kali naik, nyasar, kata gue. Nah terus gue punya lagi sayangnya ditinggal gitu. Ya di situ gue udah menangis bang, nangis. Kata gue di sini ada pendaki kagak? Kata gue kan gitu ya, udah panik parah tuh. Di situ gue mikir,
wah di kantong gue ada duit nih bang. Itu gue nggak salah gue megang 200 apa pego gitu di kantong. Kata gue udah gue turun aja kata gue maksain tuh bang turun kata gue. Nah udah pas belum sampai setengah jalan gue mikir lagi, kalau gue maksain turun ini hutan gue takut tambah parah bang nyasarnya. Nah akhirnya gue muter balik tuh ke tempat awal. Nah yang bikin gue panik lagi tuh gue malam bang. Itu kan pas gue nyuci sebelum udah mau maghrib tuh. Nah udah gitu pas gue jalan tuh gue kena malam pas gue nyasar. Nah di situ gue udah panik bang, gue udah pasrah kata gue mau mati dah di mari kata gue. Itu akhirnya di situ gue doa kan, ya Allah kalau saya mau mati di sini udah matiin, yang penting jasa saya ditemuin. Gue ngomong kayak gitu bang. Ya itu akhirnya ya udah tuh gue teriak-teriakan lagi gak ada yang jawab tuh. Udah tuh akhirnya situ gue nyalain flash HP bang, gue bawa HP nyalain flash HP gue sampai gelap tuh. Nah di situ gue ketemu sama kakek bang, pakaian pangsi tuh, pangsi hitam sama pakai topi itu tuh, topi yang dari rayutan ini ya, ya bambu topi apa sih namanya tuh, topi camping. Iya topi gituan. Dan di situ gue belum mikir aneh bang, gue kagak mikir itu setan apa itu makhluk kan. Gue samperin tuh, gue tanya, Pak kalau mau ke Surya Kencana di mana ya? Gue gituin lewat mana? Namanya gue masih polos banget kan gunung, gue nggak tahu apa-apa. Pak dijawab nih bang sama dia. Terus gue nanya lagi, Pak lewat mana ya? Saya kayak nyasar gitu. Nggak jawab. Gue kakak saran ya. Kira dia pergi bang, pergi gitu aja jalan. Dia tuh akhirnya gue mutusin gue nggak mau ngikutin kan. Tuh gue takutnya ntar gue malah nyasar ngikutin dia. Akhirnya gue balik lagi ke tempat gue semula. Nah tempat semula ini kan namanya udah kena malam tuh. Gue duduk bang, dan gue situ nggak nyadar kalau gue ketiduran. Nah singkat cerita, gue tuh pas bangun pagi, udah pagi. Nah pas udah pagi nih, gue seneng dong bang, seneng banget gue kata gue, wah gue bisa nemu jalan nih. Kira di situ gue nerusurin tuh bang, kesini kalau kata gue kesini kali nih surken. Bukan juga, itu hutan bang, lebat buat hutan. Terus gue jalan lagi kemari, kok turun lot sini, tuh gue. Terus gue inget ya, oh iya katanya kalau ikutin aliran air, gue bakal bisa pulang. Gue carilah aliran air, kagak nemu bang di situ. Kata gue, aduh, gue pokoknya di situ gue nangis lagi bang. Kok kagak ketemu nih jalan? Kata gue, ini gue ntar dicari apa kagak ya kan? Itu akhirnya gue teriak-teriakan terus. Nah, udah gitu, singkat cerita nih bang, gue ngaso di bawah pohon, tempat gue awal. Gue situ duduk lagi, situ gue udah bengong ya bang, kata gue. Udahlah kalau mau dimati sini udahlah, kata gue. Jangan kayak gini, jangan kerjain, kata gue. Saya minta maaf, emang salah saya apa di sini, gue ngomong kayak gitu. Terus akhirnya singkat cerita ketemu sore lagi bang. Gue panik, kata gue, aduh kata gue kan masa gue ketemu malam lagi, kata gue kan. Kata gue, ya kali gue gak ketemu jalan. Yaudah tuh akhirnya gue terusin, tetap gue gak nemu jalan. Udah bang, gue berpasrah diri di situ bang. Gue diem. Nah, nggak lama itu kalau nggak salah pas gue lihat itu jam 7, udah mau tengah malam lagi nih, jam 7. Gue kebelet kencing bang. Tuh gue ngencing, itu gue ngeliat pohon anak nakal tuh yang biasa ada di buat pagar rumah. Ya gue pikir ini hutan kan, pohon apaan aja pasti bisa. Atau gue yaudah tuh gue ngencing situ bang. Gue balik lagi ke tempat gue duduk, gue bengong itu bang. Gue udah pasrah banget dah pokoknya, kata gue udah gue pasrah dah. Terus gue ngeliat jam lagi udah 8:30. Nah nggak lama dari situ gue udah nggak teriakan nama gue bang, cuma kecil gitu. Kayak dari kejauhan dengar. Gue ngasih nih bener kagak nih. Nah udah gitu gue coba dong, gue teriak balik, oh iya ngapa gue di mari, gue gituin. Tapi dia masih mungkin belum denger gitu suara gue ya. Nah, terus akhirnya lama-lama gede tuh teriakan bang, kayak ngedeket gitu, gede.
mu. Nah, terus gue teriak lagi tuh bang, iya ngapa, gue dimari. Nah nggak lama gue ngeliat sorotan lampu, sorot lampu, gue kejar dong bang ke situ. Nah ternyata dari tempat gue nyasar tuh bang di situ ke tempat surken itu cuma paling 5 meter bang, 5 meter ternyata. Nah terus gue bilang, lu ngapa pada kagak nyariin gue? Terus anak-anak udah pada turun. Gue nanya, anak-anak udah pada turun, lu udah muncak gituin. Tadi enggak, anak-anak di tenda. Dia tuh gue belum mau cerita bang, kalau gue gini-gini gue belum cerita. Nah gue nyampe tenda ini bukan dia malah domelin sama bang Ibnu. Kata dia, lu kalau kagak tahu jalan jangan main jalan-jalan aja lu. Lu kan tanggung jawab gue. Situ gue mikir, oh iya bener juga nih kata gue. Salah gue juga bang, karena gue bocah sotoy kan. Udah tuh akhirnya gue tidur kan, Nah di situ gue sempet-sempetnya masih samit bang. Kita masih ngikut ke puncak, agak minta turun. Kira gue tidur, gue bangun jam 4 subuh tuh dibangunin sama teman gue. Mu ikut samit nggak? Tadi dia sekali lihat sunrise. Terus domelin lagi tuh, katanya entarnya bareng-bareng. Dia tuh akhirnya gue tidur lagi, bocah pada ngobrol-ngobrol depan nungguin pagi kan. Akhirnya udah pagi tuh gue ngajakin, bang naik, tar lu masak dulu makan. Itu akhirnya gue sarapan, gue packing tuh bang buat pulang karena kan gue lintas. Jadi gue naik bawa barang gue tuh ke puncak. Akhirnya gue sampai puncak, ngabung puncak nih, sampai puncak. Gue foto-foto bang, gue pengen tuh foto Tugu rame, karena gue nggak dapet tuh foto di Tugu. Itu gue foto-foto, begitu nyampe atas kabut, gue udah kasih tembok. Iya kata gue mantep banget. Nah nyampe situ yaudah tuh akhirnya gue nggak lama sih di situ, nggak lama gue foto-foto. Terus yang senior gue pada bercanda tuh di pinggiran tuh, bercanda. Akhirnya tuh udah agak sore tuh, jam 2 apa jam 1 gitu, ngajakin turun. Dan di turun ini gue sama bang Nugrik, bang Ibnu. Bang Ibnu berdua lari, udah lari nyampe yang akar-akar tuh bang. Kalau di Cibodas ada tuh akar-akar sebelum tanjakan setan. Di situ gue istirahat, bang Nugrik tidur, bang Ibnu ini tidur di akar-akar. Dan situ akhirnya gue nungguin dia tuh, dia tidur, gue kagak mau ninggalin. Pas itu teman gue pada nyampe, akhirnya gue bangunin, gue jalan nyantai itu udah jalan nyantai, jalan nyantai nyampe tanjakan setan. Nah yang lo tanjakan setan ini gue cuma berapa orang, sisanya lewat alternatif. Yang sampingnya ya? Iya sampingnya. Kata gue bisa banget lo, kata gue. Sampai gue penasaran tuh lo tanjakan setan gimana ya. Gue lewat situ tuh, akhirnya gue lewat situ. Gue turun rame-rame tuh dia jalan. Udah gitu gue jalan duaan lagi nih, gue jadi bocah gue tinggal gitu, duaan lagi. Nyampe lah kandang badak kata gue. Dan nyampe kandang badak ini air gue habis, air minum habis. Terus kita bocahnya suruh ngambil air, nggak ada yang mau. Nah dengan gue kan kagak tahu ya kandang badak itu gimana, terus gimana gue ngambil tuh, gue disuruh. Akhirnya cuman di mana bang air, akhirnya gue ngambil air. Situ gue ngeliat ada orang yang kena hipo tuh, kena hipotermia. Di situ gue juga ngeliat tuh lagi ditanganin gitu sama rombongannya. Tuh gue liatin sambil gue ngambil air. Dan nih gue ngambil air, nah gue balik lagi nih. Dari nyampe situ temen gue ngomong, makanya gue nggak mau, itu tempat penampungan mayat. Tadi dia pantesan dia tuh kagak mau. Dan gue juga gue nggak tahu bang, waktu tempat yang ada tuh rumah-rumah kayak gitu ya. Itu gue nggak tahu kalau itu tempat penampungan mayat kan. Gue mah ngambil aja. Nah akhirnya gue minum, gue ngomong, bang, pot, kita jenduan ayo, kata gue turun. Dia tuh akhirnya gue jenduan tuh bertiga dari kandang badak. Tinggal cerita, gue nyampe nih pos inian air panas. Nyampe pos air panas, gue ngobak bang, situ mandi. Katakan air panas, pas gue ngobak air adem. Dingin? Adem, bukannya dingin, adem. Panas enggak, dingin kagak. Sedang? Iya gitu. Nah tapi pas itu kata gue, ya elah airnya kata gue katanya anget.
takkan kagak kan. Nah habis itu gue udah selesai mandi, gue packing lagi nih barang-barang gue. Nyampe yang terjun air panas tuh kan di situ. Iya, yang jembatan itu. Iya, yang batu-batu, jalan iya, batu. batu-batu. Nah pas itu panas banget airnya. Atau gue bercanda kan itu ini buat rebus telur mau matang nih kata gue. Iya. Udah tuh gue jalan-jalan. Nyampe tuh pos air panas yang lama tuh. Iya, shelter yang lama. Shelter lama. Di situ gue ngeres bang, istirahat. Gue istirahat, minum-minum, terus gue ngerokok kan, sebat-sebat. Akhirnya gue kata gue kalau kelamaan gue ngeri kena malam, namanya gue turun sore kan. Akhirnya gue jalan lagi. Nah singkat cerita, gue nyampe pos pemancangan ya, yang di Curug Ciberem. Iya, pos penyancangan. Iya di situ gue nyampe situ. Sampai situ gue udah kena malam. Sampai situ udah maghrib gitu, maghrib. Situ gue mesen minum aja, ada warung itu ya, Ada. akhirnya gue mesen kopi itu, gue mesen susu, terus yang lain pada mesen kopi, terus ngopi selesai gue jalan lagi. Singkat cerita gue nyampe tuh yang jembatan tuh, jembatan Rawadenok apa jembatan Rawabokor emang ya Rawadenok kan ya. Jembatan itu yang panjang tuh, panjang banget, yang kayu, yang batu bukan kayu dulu kayu lagi zaman gua. Sampai situ. Nah pas sampai tengah gue ngeliat ini bang, nggak tutup kayak sosok pokoknya dah, nggak tutup kuntilanak, nggak tutup pocong kan, ini kan rawan ya. Itu keluar bang dari bawah gini nih, terbang ke atas. Gue panik sadar deh bang, udah gitu ngeliat gue doang. Gue panik situ tuh sadar deh kan. Kata gue astagfirullahaladzim itu apaan? Kata gue halu gue kali nih, halu. Kira udah tuh gue jalan, gue lewatin. Itu gua, ya Allah tadi apaan itu ya? Itu gua, nah udah gitu sebelum gua nyampe shelter Telaga Biru bang, bambu ini ngatah. Mu pot ntar nyampe shelter jangan nengok ke kiri ya, kata dia. Ya soalnya gue dikasih tau kayak gitu, kata dia jangan nengok ke kiri. Ya bang, gue panik bang, kata gue. Ya Allah masa setan nih, kata gue, setan mulu setan, kata gue ya kan. Nah pas dia habis ngomong gitu, gue nyampe nih, udah selesai itu tuh jembatan itu, kan ada kebun tuh yang di telaganya. Itu gue nggak tahu tuh bang, tiba-tiba, lep, diri putih gitu, lep, tuh, astagfirullahaladzim, kata gue itu apaan? Jadi panik gue, jadi halu gimana halu sih, bocah halu. Udah tuh kata gue tuh gue nggak mikirin, kata gue udah nggak mikirin, nyampe nih gue pas shelter ya. Kata dia nggak boleh nengok ke kiri, udah gue nengok ke kanan bang, ke telaganya. Nah pas gue nengok ke kanan, itu kuntilanak bang lagi di ini kan kayak ini tuh semak-semak itu lagi duduk bang, lagi kencang, kata gue, astagfirullahaladzim ya Allah, kata gue nyebut apa itu bang, itu bang gue sampai gue pegangin kenceng banget, gue pegangin, kata gue, ya Allah, kata gue, ngapa ginian mulu sih dari tadi, kata gue kan. Itu gue berasa diteror gitu bang di situ, kata gue, ya Allah ginian mulu ya Allah, kata gue. Itu akhirnya gue jalan, kata gue, alhamdulillah, kata gue nih nggak ada lagi. Itu jadi panik gue tambah parah bang, kata gue, takut ketemu lagi itu, takut ketemu. Nah singkat cerita nyampe tuh yang pohon gede batu tuh, ada tuh pohon gede banget di jalur. Nah kata dia ngucap lagi nih bang, ngomong, oh ntar kalau udah sawah kresak kita langsung balik pohon. Gue bilang, emang apaan bang? Udah balik ke pohon aja gitu, ngobrol pohon. Tak anu katanya babi bang. Gue tambah panik, kata gue, ya Allah tadi setan, sekarang babi, kata gue. Gue panik banget, kata gue. Namanya hutan kan gue belum, namanya babi kan gue belum pernah ketemu bang. Benar. Gue belum pernah ketemu babi segede mana, itu babi ganas apa kagak kan. Udah tuh akhirnya nggak ada tuh babi, gue gak ketemu. Nah singkat cerita gue nyampe lah bang di pos registrasinya Cibodas. Gue nyampe, gue nenangin diri gue di situ, tapi masih aja tuh bang, gue masih rasa takut karena malam kan, masih gelap, bat lampu juga jarang-jarang itu lampunya di situ. Kira gue duduk di itu tuh posnya tuh, pos Simaksi tuh, gue duduk sambil nungguin lain dah bang. Nah singkat cerita yang lain nyampe gue, terus gue kayak apa sih namanya, laporan lah ya, laporan karena gue udah turun. Gue laporan ke base camp, udah gue turun.
Nah terus udah gitu gue nggak tahu bang, gue turun ini masih kayak hutan gitu, gelap banget. Begitu pohon bambu kan, itu pohon bambu. Tuh gue masih panik ya bang tuh gara-gara yang gue ngeliat tuh di Telaga Biru. Itu gue gara-gara ngeliat situ gue tuh jadi panik. Tuh gue mau cerita takut pada panik kan. Kata gue itu gue jalan. Nah singkat cerita nyampe lah nih gue di base camp yang pertama kali gue datang. Warung Mangkeling. Nah nyampe situ baru gue cerita semua bang. Bang, kamu perasaan pas nyasar di Surken itu udah 2 hari bang. Terus 2 malam ngerasain di situ, kata dia. Di lu ngigo di situ lu paling cuma 3 jam, jam 9 lu ketemu gitu. Itu kata gue, iya kali, gue halu kali kata gue ya. Apa gue ketiduran mimpi kata gue gitu ya. Tuh akhirnya gue agak mikirin tuh bang. Nah terus gue cerita tadi juga bang di Telaga Biru sama di jembatan, kamu ngeliat ini ya sosok juga bilang yang di Telaga Biru ngeliat kuntilanak gitu. Bang, serius mau kata dia, iya makanya kamu tadi kan megangin abang kenceng banget gitu. Itu akhirnya gue tidur bang di situ nungguin gue buat pulang. Nah singkat cerita udah gue pulang dengan selamat. Udah sampai situ doang bang cerita. Gokil banget nih cerita lu nih. Dari awal perjalanan lu hingga turun kembali nih. Dari base camp Cibodas hingga ke Cibodas lagi ya? Iya. Nah, di sini yang gue penasaran nih, gue pengen memperdalam nih tentang yang tadi lu sempat bilang habis nyuci nesting itu lu nyasar nih. Tadi lu sempat bilang lu ngerasain 2 hari semalam ya. Tapi teman-teman lu bilang itu cuma 3 jam. 3 jam. Ya. Nah di situ mungkin karena kesombongan gue bang, jiwa kesombongan gue, mungkin di situ gue kurang sopan. Mungkin dia di situ gue ini apa namanya, dikasih pelajaran gitu sama dia, gue dipasukin ke alamnya dia gitu bang. Tapi lu ngerasa sadar nggak sih pas saat itu? Gue sadar bang, gue sadar ketemu pagi, ketemu malam gitu, gue sadar. Dari sore gue ketemu pagi nih, terus gue ketemu malam lagi tuh gue sadar. Dan di malam kedua itu gue baru ketemu teman gue gitu. Awal kejadiannya sebelum masuk ke situ ya, lu sampai pojok Surken. Pas lu berbalik, Surken belakangnya udah gak ada nih. Kagak ada. Itu yang gue bingung bang. Karena gelap gitu, mungkin gue mikirnya kabut kan, lagi badai namanya kan, gue mikir. Surken pasti ketahuan dong luasnya ketahuan, kan. Iya. Mungkin karena gelap gitu, pandangan juga paling jarak setengah meter apa semeter kan. Mungkin tadi gue nyasar gitu. Gue masih mikir positif gitu. Itu gue. Tapi nggak masuk di akal sih Mu. Kalau lagi ngadep ke depan, lu berbalik lagi, Surken udah nggak ada di belakang. Itu yang gue bikin bingung tuh di situ bang. Cuman gue mikir udahlah positif aja, gue mikirnya gitu. Mungkin kelewatan ya saat itu ya, iya, berpikirnya. Kelewatan. Dan lu sempet nemuin kakek-kakek yang pakai topi rajutan bambu nih atau topi camping. Lu tanya diem aja Mu. Gue tanya, iya itu diem aja bang. Gue tanya diem aja, orang gue mikirnya itu juga mungkin kayak warga kali gitu, lagi naik. Apa kan karena gue sih taunya ada tukang apa aja, ada itu naik situ bang. Gue mikir warga kali naik ke atas gitu. Oke gue tanya. Udah gitu gue nanya udah kayak nanya di kota. Iya, kayak nanya jalan. Gue tanya kan, bang, apa pak jalan ini kemana? Kata dia. Dia diem gitu bang, kayak orang gimana sih diem aja. Ya, tapi lu sempet ngeliat jelas mukanya nggak sih Mu? Kok karena gelap ya bang, gue nggak ngeliat jelas. Tapi lu yakin itu orang? Gue yakin itu orang. Orang abis gue tanya nggak jawab, dia pergi gitu, jalan aja. Nah, setelah itu baru nih kejanggalan-kejanggalan yang lu alami baru berulah dan ini ya. Pas lu balik lagi ke tempat semula lu, gua mungkin udah pasrah situ bang. Tadi lu sempat bilang kalau emang di sini gua mati, tolong temuin mayat gua. Iya, gua di situ udah pasrah ya, gua sampai ngomong ya Allah kalau di sini saya mau mati di sini, yang penting jasad saya ditemuin. Gitu. Dan akhirnya lu kecapean nyari jalan, tertidur deh. Iya, gua senderan gitu bang di pohon, iya. Gua ketiduran. Nah, pas gua ketiduran sih, gua bangun pagi gitu. Gua bangun pagi maksudnya, tapi dengan tempat yang sama gitu. Tapi lu pas pagi itu lu ngeliat sekeliling lu itu sama hutannya? Hutannya masih sama.
nggak berubah. Dan lu sempat nyari jalan lagi nggak, Mu? Sempet, karena gue seneng bang ketemu pagi gitu. Gue seneng banget gitu kata gue. Jadi mungkin gampang terjangkau di tempat yang lain ya, kelihatan gitu. Gampang kelihatan ya. Udah gitu keadaan cerah. Kagak, maksudnya udah nggak ada badai kabut lagi. Tuh gue udah cerah kan. Oke, gue seneng banget. Mungkin gue bisa ketemu kali ntar kata gue gitu, bisa ketemu jalan. Tapi akhirnya nggak ketemu juga. Nggak ketemu juga, sampai gue nangis bang situ. Gue udah bosen banget nangis. Ya udah panik parah pokoknya. Udah gimana caranya nih? Gue pengen ketemu gitu. Gak sempet makan, Mu. Nah di situ kagak mikirin gue bang makan. Gue mikirin yang penting gue ketemu gitu jalan. Gue nggak mikirin makan pokoknya situ gue. Hingga sampai di malam hari lagi nih ya. Nah iya, singkatnya tuh gue ketemu malam lagi. Nah udah gitu gue kebelat kencing itu juga. Nah logikanya kata gue, kok ada anak nakal gitu ya. Itu gue namanya hutan kali. Orang di mana juga numbuh gitu kata gue. Nah gue kencing di situ. Nah akhirnya nggak lama setelah itu gue udah teriakan. ada suara manggil nama ya. Iya. Kata gue dicariin berarti nih kata gue. Cariin, ya udah tuh akhirnya gue teriak-teriak. Terus gue ngeliat Suluan Center tuh. Iya, Sinar Center gitu. Udah tuh gue kejar. Akhirnya ketemu dengan rombongan lu ya. Dan di sini lu nggak menceritakan kejadian langsung ya? Enggak, gue cuma ngomong. Tadi nyasar kayak hutan gitu gue ngomong. Dan lu sempet diberikan arahan ya atau omelan lah ya, atau apa sih kau sebutnya kalau kayak gitu? Kayak ditegur lah, jangan kayak gini gitu. Karena lu gue yang bawa, begitu lu baru pertama kali gitu. Nah akhirnya lu kembali ke dalam tenda nih, Mu ya? Iya. Nah, dalam rombongan lu ya? Iya, begitu. Gue kirain tuh rombongan gue tuh udah turun gitu bang, kan namanya udah lewat sehari ya? Iya udah lewat sehari, gue kira ini udah turun gitu. Kata gue, ini gue lagi dicari gitu. Ternyata tuh enggak, biasa aja. Nah terus gue mikirnya, oh ini 3 hari kali bocah, kata gue gitu. 3 hari kali. Dan ternyata pas lu sadar itu selangnya cuma 3 jam ya? 3 jam bang. Pas gue itu juga pas nanya di bawah udah cuma 3 jam. Lu sempet ngambil air jam setengah 7-an lah ya? Iya. Dan lu ditemuin temen lu jam 9 malam. Jam 9 malam. Tapi lu ngerasain sehari semalam ya? Sehari. Jadi 2 malam sehari ya? Malam, siang, malam gitu, iya. Gokil sih. Nah, nggak sampai di situ aja nih, Mu ya. Pas setelah lu turun lintas ya via Cibodas ya? Iya, gue lintas. Pas sampai Karangbadak nih, Mu, nggak ada yang mau ngambil air nih ya? Iya. Akhirnya lu dapetin tugas buat ngambil air nih? Iya, gue ambil tugas karena dekat kan bang. Nah. Iya. Udah gitu, mungkin bocah pada tahu bang gitu. Itu penampungan mayat gitu. Kayak jenazah-jenazah dari atas gitu yang meninggal. Yang kecelakaan di atas iya, sih. Terus ditaruhnya di situ dulu. Di situ gue nggak tahu. Udah gitu di dekat tempat ngambil air. Udah gitu gue nanya di mana emang, di sono. Ya udah gue ngambil air bang. Sampai siang kan. Nah, saat itu lu sempet ngeliat orang yang lagi hiponim ya? Iya, gue ngeliat itu bang. Lagi ditanganin tuh gue ngeliat situ. Tapi lu ngerasa takut nggak sih, Mu, kayak gitu? Nah itu gue mikir kayak gitu bang. Ini kalau kondisi gue kayak gini gimana ya? Gue mikir kayak gitu. Coba, apa gue kuat, apa kagak gitu ya kan? Kayak gue udah ngeliat itu. Gimana lagi temennya pokoknya gokil dah, maksud gue bener-bener solid gitu. Lagi ditanganin tuh. Lu kembali ke rombongan lu nih. Akhirnya lu melanjutkan perjalanan. Iya. Hingga lu sampai di pos air panas nih, Mu. Iya, pos air panas. Lu sempet mandi tadi, Mu ya? Sempet mandi gue bang di situ. Udah gitu juga kan katanya panas, namanya gue kagak tahu kan. Udah gue nyebur kan, takkan airnya adem. Biasa aja ya? Biasa, itu dingin kagak, panas kagak. Mungkin yang ngerasain cuma lu doang, Mu, yang lain enggak? Ya nggak tahu juga sih, tapi pada ngomong sih adem. Katanya udah kagak panas gitu. Udah adem kali ya? Iya udah adem. Dipangin kali mungkin. Mungkin gue nggak tahu. Hingga sampai di pos Rawadenok ini. Tadi lu sempat bilang bahwa saja ada salah satu sosok yang muncul dari sela-sela jembatan itu. Iya bener bang. Nah iya di situ, jadi itu gue nggak tahu ya bang. Itu kalau kata gue sih itu kuntilanak bang. Kalau kata gue, karena dia terbang perlahan. Dari bawah muncul ke atas gitu. Iya. Di depan lu. Kurang lebih jarak 5 meter lah sebelum gue lewatin.
Jadi tuh dia gini nih, dari pikir. Soalnya kan karena hutan mata gue jalatannya bang, kiri kanan gitu-gitu kan gue ngeliat-liat. Gitu gue juga senter fokus ke bawah karena itu jembatan kan pada bolong-bolong. Itu gitu bang, set perlahan pas udah ke atas, delop gitu, langsung hilang gitu aja. Iya, hilang gitu. Nah, lu ngerasa lama nggak sih Mu ketika lu jalan lewat pos rawa Denok itu? Ya emang. Kalau malam ya, pas Iya, malam itu. pas malam itu emang jembatannya kan panjang. Namanya gue pertama kali, ya lama juga sih lewat situ. Lama, emang jauh kan jembatan. Lumayan lah sejaman kalau kata gue mah. Hingga sampai shelter Telaga Biru nih ya. Tadi temen lu sempat bilang jangan ada yang nengok ke kiri, ke arah shelternya nih. Iya, habis itu kan, nah ternyata gue dikasih tahu sama orang tua situ bang, katanya di situ bekas ada wanita dulu kayak cewek diperkosa, dibunuh di situ. Di situ ada penunggunya gitu, jadi dilarang di situ kalau maghrib gitu apa malam gitu nggak boleh nengok ke situ gitu, apalagi beristirahat di situ gitu, paling nggak dibolehin kata dia. Nah akhirnya di situ gue nengok ke kanan. Ada ke kanan, akhirnya lu melihat perempuan juga ya? Nah iya, akhirnya pas gue nengok ke kanan, gue ngeliat sosok tuh kuntilanak itu kayak duduk di batang sambil nguncang-nguncang kaki. Iya gitu, kata gue. Gue udah panik banget bang, sumpah. Gue rasanya pengen lari gitu, tapi kalau gue lari ntar bikin di berdua parno gitu. Udah lah tuh akhirnya gue tahan gitu, gue tahan. Hingga akhirnya lu kembali ke base campnya, ke pos registrasi ya. Registrasi, setelah registrasi lu ke base camp. Dan setelah di base camp, lu ceritain semua kejadian yang ada di atas nih. Tapi temen lu pada percaya nggak? Kagak yang percaya. Malah pada nanya, emang bener tadi lu ngeliat? Demi Allah bang, gue demi Allah gue gini. Dan situ juga, mungkin juga ngeliat dari kayak senior, lu kan gue bilang, kata dia, di gunung tuh nggak kayak di rumah, nggak kayak di tongkrongan. Emang gue tuh bocahnya bang, petakilan. Trakelan ya? Iya, bocah tengil gitu. Ngomong mah sembarangan. Emang jaktim tengil ya emang. Ya kayak gitu dah. Kayak asik banget lu bang. Asik emang. Nah akhirnya lu menceritakan semua pengalaman lu di atas ke senior nih. Yang tadi sempat bilang 2 malam di atas, 2 malam 1 hari ya? Iya, 2 malam 1 hari. Dan itu berlangsung cuma 3 jam di dunia nyata nih. Itu gua mikir ya bang, kok kayak gitu ya kan? Kagak masuk akal bang, kata gua. Malah gua kira dia 3 hari ngecamp gitu, gua kirain. Ternyata emang gua tuh, kalau kata gua ya, gua kayak masuk ke dimensi dia gitu bang. Dan untungnya lu bisa pulang. Itu alhamdulillah bang, gua sampai seneng banget itu bisa ketemu lagi, seneng banget gua. Itu kejadian tahun berapa Mu? Kalau boleh tahu Mu? Itu pertama kali naik 2017. 2017. Iya 2017 sampai 2018. Itu pendakian pertama lu. Pertama kali gua. Dan perlengkapan lu semuanya itu minjem. Karena gua belum tahu naik gunung bang. Iya. Pokoknya itu gua diracunin terus gitu. Sama senior lu? Iya, naik gunung enak banget Mu. Apalagi lu ntar nih ngeliat bunga abadi nih, bunga-bunga ini. Lu disodorin cuma yang enak-enaknya doang ya? Iya, yang enak-enaknya doang. Wah lu kalau apalagi kata dia, ngeliat pemandangan mantap banget kata dia. Akhirnya lu terjun dah. Iya, untuk ngikut naik gunung. Iya. Gua malah pahit banget pas ngikut. Pendakian pertama lu nih. Ya, tapi setelah pendakian ini lu nyesel nggak sih Mu? Kagak bang, malah pengen lagi gua. Oh malah pengen lagi? Iya. Cuma kagak pengen kayak gitu lagi. Gua pengen naik lagi. Oh pengen naik lagi maksudnya? Iya. Lagi gua bang. Malah jadi ketagihan ya? Jadi ketagihan kayak, ternyata enak juga gitu di gunung gini-gini. Cewek ya? Di situ gue belum tahu ada cewek bang. Jadi rombong gue tuh laki semua. Gue belum mikirin cewek lah, kata gue naik sama cewek. Gue kagak mikirin ke situ. Yang penting gue naik gunung aja lagi. Iya, yang penting gue ngerasain gitu naik gunung gimana. Jadi nggak sekarang lu masih tetap aktif di pendakian ya Mu? Sekarang gue aktif bang di pendakian. Thank you banget nih Mu, udah mau berbagi pengalaman lu di besok pagi nih. Siap. Nah ini Mu, sebelum kita mengakhiri cerita ya pada malam kali ini, lu punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua? Gue punya paling gue masih gini bang, mau kita di mana, mau di rumah, mau di alam, apa di mana, kita harus sopan karena kita ke situ sebagai tamu, bukan tuan rumah. Gitu bang.
Dan sedikit gue mau menambahkan kembali, Boy. Bener apa yang lu bilang tadi, bahwa saja attitude dan sopan santun itu perlu banget dijaga Perlu nih. banget bang. Apalagi ketika kita melakukan pendakian. Iya. Lagi kalau pendakian kan namanya alam bebas. Pendakian itu sama juga mengantarkan nyawa sih kalau menurutku. Bisa juga. Dan untungnya lu melakukan pendakian itu dengan orang yang berpengalaman. Untung banget bang. Iya. Sama orang berpengalaman tuh. Alhamdulillah banget itu bang. Oke. Dan berulang-ulang kali gue mengingatkan buat teman-teman semua bahwa saja cerita yang diangkat Amu pada malam kali ini bukan ingin menakuti teman-teman semua, tapi tetap ambil sisi positifnya dan buang jauh buruknya. Mungkin itu aja dari gua Mange dan Amu. Nah, sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.